Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menerangkan mengenai jenis dan mekanisme bank permata. Saya, nama Davison Gatot Suparyogo, NIM 2003-10-2001. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS atau UAS mata kuliah bank dan lembaga lainnya yang diampu oleh Ibu Wiwin Yulianti, SE, SPD, MAK. Langsung ke materi. Profil dan sejarah Bank Permata. Permata merupakan salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Bank Permata merupakan penggabungan dari Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Patriot, PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media. Bank Permata memiliki visi menjadi pelopor dalam memberikan solusi finansial yang inovatif. Bank Permata Tbk dahulu bernama PT Bank Bali Tbk yang didirikan pada 17 Desember 1954. Perusahaan kemudian mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BNLI pada 15 Januari 1990. Nama Bank Permata dibentuk dari penggabungan PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Patriot, PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media pada 2002. Standard Chartered Bank dan PT Astra Indonesia Tbk lalu mengambil alih Permata Bank pada 2004 setelah melalui proses panjang. Bank Permata mencatat sejarah baru pada Mei 2020 melalui transaksi akuisisi yang dilakukan Bangkok dan Public Company Limited Bangkok Bank. Bangkok Bank resmi menjadi pemegang saham pengendali Bank Permata setelah mengambil alih 89,12% saham yang dimiliki Standard Chartered Bank dan Astra International. Syarat utang Bank Permata. KTA Permata merupakan fasilitas pinjaman tunai yang diberikan oleh Bank Permata ke para nasabahnya. Kredit atau angsuran. KTA merupakan nasabah untuk memungkinkan bank untuk memberikan dana tanpa menyertakan jaminan. KTA Permata ditunjukkan untuk beragam keperluan konsumtif, misalnya membeli kendaraan, membiayai pendidikan, membiayai pernikahan, dan lain sebagainya. Layanan pinjaman dana dari Permata Bank memiliki jangka waktu beragam mulai dari 3 bulan sampai 60 bulan. Sedangkan untuk nominal pinjamannya mulai dari 2 juta sampai 300 juta. Terdapat beberapa syarat dan ketentuan jika nasabah ingin mengajukan KTA Permata. Berikut antaranya yang bersumber dari halaman www.permatabank.com. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki EKTP dan NPW jika mengajukan pinjaman di atas 50 juta. Yang ketiga, usia minimum 21 tahun dan maksimum 65 tahun saat pelunasan kredit mempunyai penghasilan tetap minimum 3 juta per bulan. Berdomisili di area yang termasuk dalam cakupan area penjualan permata KTA. Jika nasabah meninggal dunia dalam masa pinjaman dan tidak mengikuti program perlindungan asuransi jiwa, sisa pinjaman akan dilimpahkan ke ahli waris nasabah. Jenis kredit yang ditawarkan. Ada 5 jenis kredit Bank Permata yang ditawarkan. Yang pertama adalah Permata Speed. Pinjaman ini cocok bagi kamu yang tidak ingin ribet karena memiliki program inovatif. Persoalan loan kredit jenis ini satu hari bisa cair dengan kemudahan yang diberikan melalui paperless. Yang kedua, cross sell. Untuk mengajukan pinjaman uang KTA jenis cross sell, nasabah harus mempunyai rekening tabungan atau kartu kredit dari Bank Permata. Yang ketiga, reguler. Kredit tanpa agunan ini bisa digunakan bebas kepada siapa saja, termasuk nasabah yang belum menjadi nasabah Bank Permata. Yang keempat, payroll. Kredit tanpa agunan payroll ini bisa digunakan kepada nasabah yang pembayaran gajinya dibayarkan melalui Bank Permata. Ada beragam keuntungan nasabah payroll bank Permata ketimbang jenis kredit lainnya. Kamu juga bisa membayarkan angsuran tiap bulannya melalui auto debit rekening. Sedangkan untuk platform pinjaman kredit tanpa agunan ini, payroll juga menawarkan limit mencapai 300 juta. Yang kelima, KTA bisnis. Kredit tanpa angsuran. Bisnis ini sesuai bagi kamu yang memiliki usaha dan ingin mengembangkan bisnis dengan penambahan modal, skema kredit tanpa angsuran. Bisnis dari Bank Permata ini memiliki limit pinjaman antara 110 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah dengan tenor minimal 1 tahun hingga 3 tahun.
Selain untuk pengembangan usaha, kamu juga bisa menggunakan jenis kredit ini sebagai modal kerja atau investasi atau kebutuhan lainnya. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan dalam tutur kata penyampaian, saya mohon maaf.